Hai, selamat datang di YouTube channel Westina. Selamat merangkai desain terindahmu. Halo, jumpa lagi dengan saya Westina dalam materi membuat pola dasar sistem IKIP Jakarta oleh Pori Mulyawan. Ya, karena saya beberapa tahun ikut dengan Ibu Pori sebagai asisten, saya punya pengalaman. Saya coba membuat dengan cara saya sendiri yang lebih praktis dan cepat. Ya, kalau sistem Bu Pori, pola badan, muka, dan belakang itu terpisah. Ya, jadi menurut pengalaman saya coba untuk menjadikan satu. Ya, jadi satu kali bekerja, pola muka dan pola belakang dapat kita buat sekaligus. Ya, oke. Sebelum membuat pola, kita perlu mengetahui ukuran. Ya, ukuran seperti yang kita lihat semua, ya. Ukuran lingkar leher 36, panjang bahu 12, lingkar badan 90. Nah, apabila kita bertemu dengan angka lingkar badan ini 90, langsung di sebelahnya kita bagi dua, yaitu 45. Kemudian dibagi dua lagi 22,5, kemudian ditaruh di atasnya 23,5, ditaruh di bawahnya 21,5. Nah, ini gunanya untuk mempermudah dan mempercepat kita membuat pola. Ya, ini salah satu beda saya dengan Ibu Pori. Ya, kedua berikutnya adalah lingkar pinggang. Di sini 72. Langsung di sebelahnya kita kasih bagi dua, jadi 36. Ya, jadi di sininya 18, di atasnya kita tulis 19, di bawahnya kita tulis 17. Nah, ini juga salah satu perbedaannya. Kemudian adalah panjang muka. Apabila kita bicara panjang muka, ya, di sebelahnya kita garis miring, langsung misalnya panjang muka 30, garis miring 32. Nah, artinya ini adalah sebagai lebar muka, udah otomatis, ya. Jadi tidak perlu lagi menulis di sini lebar muka. Jadi dia selalu bergandengan dengan panjang muka. Panjang muka garis miring 32. Jadi 32 ini menandakan adalah lebar muka. Kemudian begitu juga dengan panjang punggung, ya, 37/34. Artinya 34 di sini sama dengan tadi lebar punggung. Apabila yang pertama ini adalah panjang punggung, yang kedua ini adalah lebar punggung. Kemudian panjang sisi, ya, kita tulis dengan PS yang sudah lazim, ya, sudah lazim 17, ya. Nah, dari ukuran-ukuran ini singkatannya semua sudah menjadi satu konvensi orang ahli busana. LL itu pasti lingkar leher, P bahu pasti panjang bahu, LBA pasti itu lingkar badan, LPI itu adalah lingkar pinggang, PM adalah panjang muka, PP panjang punggung, PS panjang sisi. Oke, itulah sekitar ukuran. Oke, baiklah, kita mulai. Kita mulai untuk membuat polanya itu adalah dari bawah, ya, dari bawah. Jadi sistem cepat ala saya sendiri ini adalah dari bawah, yaitu membuat garis vertikal sepanjang ini, setengah lingkar badan. Ya, di sini setengah lingkar badan. Setengah lingkar badan. Nah, di sini langsung kita buat, ya, karena ini tadi udah ada 45. Ini untuk badan muka, ini untuk badan belakang, ya. Jadi di sini sudah pasti dia 23, ya. Di sini sudah pasti dia 23,5, di sini sudah pasti dia 21,5. Nah, 21,5. Jadi langsung pola muka, pola belakang langsung sekali jalan, ya. Jadi mulainya di bawah. Kemudian kita, ya, sesudah ini langsung kita buat 3 lajur ke atas, ya, 3 garis ke atas, garis vertikal sepanjang, ya, dari sini, dari taruhlah ini A,
misalnya A ke atas kita ambil dulu panjang muka. Panjang mukanya adalah 30 ya, kita titik-titik saja dulu. Kemudian kita misalnya taruh B di sini. B ke atas adalah 1/6 lingkar leher tambah 2,5 cm. Jadi ke atas adalah 1/6 lingkar leher tambah 2,5 cm. Oke. Nah, ini yang A ya. B. Kemudian dari langsung kita ambil di sini ya. Dari BC ya. C ke atas panjang punggung. Panjang punggung di sini adalah 37 ya. Ini. Kemudian langsung kita tarik 2 cm. 2 cm itu sudah otomatis ya. Kemudian ini ya di garis ini tadinya adalah 23,5. Di sini kita buat 23,5 juga nih, 23,5. Langsung kita beri garis ya, jadi nah ya. Jadi 3 garis ini adalah menjadi dasar untuk saya mencoba mewujudkan pola muka dan belakang sekaligus ya. Setelah dari bawah ke atas dengan 3 tiang ini, lalu kita ukur dari ini, kita beri B1 ke dalam adalah 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. Jadi 1/6 nya adalah 6 tambah 1 cm adalah 7 ya, 7. Kemudian ini juga 7 ya. Jadi kita bikin kotak 7 ya. Jadi kita bikin kotak ya. Nah, kotak ini kita buat diagonal. Diagonalnya ini kita ancang-ancang bagi 3 ya. Kita nggak perlu kita ukur begini, kita harus matanya harus belajar untuk membagi ini nih, bagi 3. Lalu kalau sudah dibagi 3, diambil ancang-ancang ya. Coba dilihat persis, coba dilihat di sini. B kita tarik garis mendatar kira-kira 1 cm. Kita pelan-pelan menuju sepertiga yang bawah, terus ke titik ini. Nah, itu adalah lingkar leher muka. Jadi dulu datar dulu 1 cm, baru kita menuju ke atas sini. Oke. Kemudian panjang ini dari A sampai ke B itu sama, ini panjangnya sama panjangnya ya. Nah, dari ini C D, dari D turun ke bawah ya, dari D turun ke bawah sini adalah 1/3 panjang bahu, mana tambah 1, 1/3 panjang bahu tambah 1 ya, 1/3-nya 4 ditambah 1 adalah 5. Kita tarik, saya ulang lagi, D ke bawah 1/3 panjang bahu ditambah 1. Kemudian kita tarik garis bantu ya, garis bantu. Kemudian kita tarik garis panjang bahu ya, dari B2 ke bawah sini. Coba dilihat, nah ini yang suka banyak salah, nolnya di sini di titik B2, garis 12 panjang bahu jatuh di garis horizontal ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi 12 panjang bahu jatuh di garis jatuh di garis horizontal. Nah, saya ulang lagi ya, saya ulang lagi karena banyak yang salah di sini ya. Jadi titik 0 kita taruh di B2. Nah, ini kalau begini kan masih baru 11. Kita geser ke atas sampai titik 12 jatuh di garis ini. Kalau kita begini, ini 14 ya. Jadi 12 jatuh di sini, di garis ini. Nah, ini yang banyak salah di sini ya. Terus dia sampai ke ujung sini ya.
Kemudian kita ambil garis bantu ya, bantu untuk B3 ya. Jadi B3 ke bawah adalah setengah panjang bahu dikurangi 1. Nah, ini saya beri B3 ya. B3, kemudian ini adalah 5 ya, 5 supaya jelas, ini 5 ya. Oke. Ini dari B ke sini adalah garis panjang bahu ya, garis bahu bukan panjang bahu, garis bahu ya. Ini di sini kita sudah punya 5. Berarti kita panjang bahu 12 tadi ya. Angka 12, mana angka 12 kita. Nah, angka 12 kita letakkan di ujung sini. Kita tarik sampai ke angka 5. Nah. Ya. Jadi dari 12 angka 5. Karena 5 kan sudah ada di sini. Nih. Ya. Di sini. Ini dari sini sudah 5. Kita sambung 5 itu sampai ke ujung. Nah, 12. 12 ya. Jadi, mana yang disebut panjang bahu adalah ini 5. Kemudian ini 7. Ya. Jadi dari sini adalah panjang bahu sampai sini. Dari sini ke sini. Nah, itu namanya panjang bahu. Ya, panjang bahu itu 5, 7. Ini adalah garis bahu, tetapi panjang bahu adalah ini. Oke, itu yang di atas ya. Kemudian atas belakang kita tarik garis ya, yang ini 2 cm. Kita tarik garis, bantu ya. Kita hitung ini adalah C1, C2 ya. Dari C2 ke kiri kita ambil 1/6 lingkar leher ya. Dari C2 ke C3 1/6 lingkar leher 6. Kita bentuk garis pelan-pelan. Nah, ini garis leher belakang ya. Kemudian kita menentukan titik bahu belakang ya. Titik bahu belakang kita menggunakan garis sisi sebagai garis bantu ya, garis sisi, garis panjang sisi maksudnya di sini. Di sini panjang sisi adalah 17 cm. Nih, 17 cm. Ya, karena ini garis bantu. Oke. Nah, sekarang kita ukur dari D ya, dari D ke D1 ya. D ke D1 kita ukur. Nah, di sini adalah 22,5. Jadi rumusnya dari D ke D1 dibagi 4 kurang 1 ya. Jadi 22,5 dibagi 4 sama dengan 5,5 dikurang 1 jadi 4,5. Jadi dari D ini kita ukur 4,5 ke bawah. Nah, 4,5 ke bawah. Nah, ini. Nih. Ya. Kemudian kita tarik garis horizontal sama dengan bahu muka tadi. Oke. Kita hitung seperti menghitung ini, ya, menghitung bahu muka. Coba dilihat. Panjang bahu 12 cm, ini adalah 12 cm, ini 12 cm di ujung C3 kita letakkan. Nah, ininya jatuh ya, nolnya ini jatuh di garis D1, ini kita beri garis D2 ya. Jatuh di D2. Nah, ini juga banyak yang salah di sini ya. Jadi 12 di sini, nolnya jatuh di garis D2 yang horizontal. Nah, ini ya. Kita beri garis. Oke, ini adalah garis bahu ya. Kemudian kita ukur sekarang adalah lebar punggung. Lebar punggung di sini adalah 34. Jadi 34 setengahnya adalah 17 ya. 17 ya, dari sini kita ukur ke dalam 17,5 17 ini ya.
kita buat garis ke atas. Sekarang kita bentuk kerung lengan belakang ya. Ini hati-hati, kita bentuk garis datar dulu 1 cm, 1 cm, kita pelan-pelan sampai menyentuh garis lebar punggung nih. Ini garis lebar punggung ya, titik lebar punggung nih. Dari sini ke sini tuh lebar punggung. Kemudian pelan-pelan juga kita, nah, ya. Oke, ini selesai garis kerung lengan belakang. Nah, sekarang kita kembali ke bagian muka, ya. Dari B turun ke bawah 5 cm itu adalah rumus, ya. Jadi mau seperti apa ukurannya, tapi ini adalah rumus, ya, rumus. Jadi semua ini 5 cm. Semua ukuran badan orang, mau dia badan besar, mau kurus, mau sedang, ini dari B ke bawah 5 cm, ya, ini 5 cm. Oke. Nah, kembali kita ke bawah, A ke dalam, ya, A ke sini, 1/10 lingkar pinggang tambah 1. Lingkar pinggangnya adalah 72, 1/10-nya 7,2 tambah 1, 8,2. Nih, ya. Ini 8,2, kita sambung dengan 8,2, kita beri A1, ya. A1 kita hubungkan dengan B3, ya, ini B3, ya, kita hubungkan, ya. Oke, jadi dari A, ya, ke B3 kita hubungkan. Nah, kita hubungkan dari B3 ini sedikit kita lebihkan ke atas, ya. Kemudian dari titik tengah ini kita hubungkan ke garis, kita lebihkan lagi ke atas, ya. Sekarang kita mulai ukur. Nah, ini juga yang banyak salah, ya. Dari titik B3 ini ke atas kira-kira 1/2 sampai 1 cm. Nah, dari sini ke atas kita tambah 1/2 sampai 1 cm. Kita buat garis, hubungkan ke B2. Oke. Nah, dari titik yang ini yang sudah dinaikkan 1/2 sampai 1 cm, kita ukur, coba nolnya ada di sini, nih. Ya. Kemudian kita tekan, ya, dengan pensil kita di sini. Lalu kita putar menurut arah jam. Tuh. Ya. Tuh. Tarik ke titiknya di sini, lalu kita hubungkan dengan bahu muka. Nah, ujung bahu muka ini, ya. Oke. Nah, setelah itu, ya, ini adalah, kalau ini tadi garis lebar punggung, ini adalah garis lebar muka. Coba di sini juga mohon perhatian. Ini dari sini garis setengah lebar muka adalah 32, ya, setengahnya 16. Bagaimana cara mengukurnya? Coba dilihat dari sini sampai titik ini, ya. Oke, titik ini. Nah, ini kita ukur dari sini ke bawah, ya. Coba saya tekan di sini, saya geser lagi ini ke sini. Nah, nih. Nah, kita membuat, oke, ini adalah sudut 90, ya, tidak boleh tidak sudut 90. Jadi ini dari sini ke sini, ini sama panjangnya, jadi diberi tanda, ya. Jadi kita ukur, ulang ukurnya, sini sampai di sudut ini ada 10, 10-nya disambung ke sini sampai 16, ya. Jadi jumlah ini tambah jumlah ini sama dengan setengah lebar muka nih, jadi 16, ya. Jadi dari sini diulang lagi, ini adalah setengah lebar muka, lalu kita hubungkan, ya, dengan titik ujung bahu. Oke, ujung bahu, kemudian kerung lengan. Nah, ini juga mohon perhatian, datar dulu sama dengan belakang tadi, datar dulu 1 cm, kira-kira kita pelan-pelan menuju ini, ya, pelan-pelan, tidak boleh ke sini, salah, ya.
batasnya adalah ini, batasnya ini garis ini. Jadi kita membuat pelan-pelan membentuk kerung lengan. Nah gitu, kemudian hubungkan ya, ini dibagi dua, kemudian ini ke atas kira-kira setengah senti, lalu kita pelan-pelan membuat kerung lengan muka. Nah ya, oke, sudah selesai. Kita kembali ke bawah ya, ke bawah. Ini dari garis titik tengah ini keluar ya ke badannya 3 cm. 3 cm ini adalah rumus, sama dengan ini 5, ini 2, ini 3, sama ya. Oke, kemudian ini dari C ke dalam adalah 1/10 lingkar pinggang dikurang 1, jadi 6,2 ya, karena 1/10-nya 7,2, ini 6,2. Ini adalah 2,5 cm. 2,5 cm ini adalah rumus ya, ini diketahui adalah rumus. Oke. Kemudian untuk menentukan bentuk lipit kup belakang ya, kita bantu dengan ini titik ini, setengah panjang bahu dikurang 1 jadi 5 ya, kita hubungkan. Kemudian titik ini diturunkan 4 cm untuk membentuk lipit kup belakang. Nah selesai. Nah ini tadi 6,2 ya. Kita perlu ini adalah 1/4 lingkar pinggang ya kurang 1. Ini saya sudah ada 1/4 lingkar pinggang, itu adalah 17 kurang 1 sama dengan 16 ya. Oke. Nah, apabila ini kita perlukan 16, di sini kita sudah punya 6,2. Berarti sisanya ke sini adalah 16 dikurang ya, dikurang 6,2. Nah, jadi 9,8 ya. Dari titik ini ya ke sini 9,8, lalu dihubungkan dengan titik D ya. Selesai pola belakang. Kemudian ini pola muka dihubungkan dengan titik D. Nah tadi untuk membuat ini sama rumusnya dengan ini ya, dengan belakang, itu 1/4 lingkar pinggang karena ini adalah bagian muka ditambah 1. Apabila ini kurang 1, ini tambah 1, berarti ini adalah 19 ya. Jadi tadi 1/4-nya adalah 18 tambah 1 jadi 19 ya. Ini dari sini kita tadi sudah punya 1/10 lingkar pinggang tambah 1. 10-nya adalah 7,2, berarti di sini sudah ada 8,2 ya. Nah, yang kita perlukan adalah 19, berarti ini 19 dikurang 8,2. Nah, jadi supaya kita tidak susah membagi-bagi seperti ini ada cara praktis yang saya ajarkan. Ini adalah 8,2, kita beri tanda 8,2 sini. Sedangkan kita perlu 19. Angka 19 kita letakkan di ujung sini. Kemudian di sini kita angka tadi 8,2 adalah, jadi kalau kita punya 19, cara praktisnya tadi saya sampaikan adalah berapa ini 8,2, lalu kita perlunya berapa 19. Angka 19 kita letakkan di sini ya, 19. Kemudian kesininya adalah di angka 8,2. Nah di sini ya. Lalu kita ya, selesai sudah pola dasar badan, muka dan belakang. Sekarang kita beri tanda muka adalah merah ya, merah nih.
bagian muka, bagian belakang kita beri tanda biru. Kita warnai dengan warna biru. Tanda garis bantu kita beri warna hitam. Mana yang disebut dengan garis bantu adalah ini, ya. Ini adalah garis bantu warna hitam, ya. Ini adalah garis bantu. Ini garis bantu. Ini juga garis bantu. Ini garis bantu. Selesailah sudah pola dasar sistem IKIP Jakarta tetapi ala Wesnina, ya. Jadi ala Wesnina itu dijadikan satu, ya. Sekarang untuk penutupnya saya akan menyampaikan bahwa dari sini ke sini adalah garis panjang muka, ini garis pinggang, ya. Ini garis sisi, ini garis kerung lengan, garis leher, garis bahu. Kemudian ini adalah lipit kub asli pola sistem IKIP Jakarta. Jadi lipit kub aslinya itu ada dua, atas dan bawah, ya. Jadi ini adalah lipit kub asli, ya. Kemudian bagian belakang, ya. Ini adalah garis sisi belakang, garis pinggang, lipit kub, ya. Kemudian garis tengah belakang, garis leher, garis bahu, dan garis kerung lengan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan dan menjadi sistem praktis buat Anda semua. Terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya. Saran dan kritiknya kami tunggu. Bye.